Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mau melakukan revisi video sejarah Indo, yaitu tentang bagaimana sih akhir kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang itu yang bernama Kunaiki Koiso ini mengumumkan bahwa Indonesia ini akan diberikan kemerdekaan. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari janji kemerdekaan yang telah diumumkan sebelumnya. Sebagai bukti dari janji tersebut, pemerintah Jepang ini membentuk suatu organisasi yang bernama BPUPKI. Nah, BPUPKI ini juga memiliki tugas, yaitu untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara di Indonesia. BPUPKI ini juga diketuai oleh KRT Rajiman Widioningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu RP Suroso dan Ichibang-se dari Jepang. Nah, BPUPKI ini juga beranggotakan 67 orang bangsa Indonesia, 7 orang yang lain itu dari orang Jepang. Nah, seperti yang telah kita ketahui juga bahwa ketika Jepang ini menduduki atau menjajah Indonesia, Jepang ini sedang terlibat dalam Perang Dunia II. Perang ini berakhir setelah Amerika Serikat ini menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Amerika Serikat itu mengirimkan pesawat B-29 dan menjatuhkan bom atom bernama Little Boy pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom yang terbuat dari uranium ini menewaskan ribuan penduduk Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat ini kembali menjatuhkan bom atom Fat Man yang lebih besar dibandingkan dengan bom Little Boy. Hal ini menjadi puncak kekalahan Jepang setelah beberapa kekalahan beruntun dialami oleh Jepang. Berita tentang kekalahan Jepang ini tentu tidak disiarkan di radio di Indonesia. Kenapa? Jepang ini sangat menjaga harga diri mereka di depan rakyat Indonesia. Nah, akhirnya juga Jepang ini memblokir siaran radio yang ada di Indonesia. Nah, tetapi Sultan Syahrir ini berhasil menyadap siaran langsung yang ada di luar negeri, yang saat itu juga di siaran itu menyatakan bahwa Jepang ini telah kalah oleh sekutu. Syahrir ini juga kemudian langsung menyampaikan berita kekalahan Jepang ini kepada Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian juga Soekarno dan Muhammad Hatta ini diberikan janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, saat mendengar bahwa Jepang ini telah kalah dari sekutu, golongan muda ini berpendapat bahwa Indonesia ini lebih baik dipercepat untuk melaksanakan kemerdekaannya. Tetapi di sisi lain juga golongan tua ini tidak bersependapat dengan golongan muda. Menurut golongan tua, Indonesia ini harus melalui sidang PPKI untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Jadi golongan tua ini maunya terorganisir, tidak terburu-buru. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda ini akhirnya membuat golongan muda ini berinisiatif untuk membawa Insinyur Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Mengapa tujuannya dipilih Rengas Dengklok? Karena agar Soekarno-Hatta jauh dari pengaruh Jepang. Nah, saat di Rengas Dengklok terjadi itu perdebatan panjang mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, jadi akhirnya itu singkat cerita perdebatan itu memutuskan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi akhirnya Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dibalik itu juga Indonesia ini ketika mendengar bahwa Jepang telah kalah oleh pihak sekutu,
bangsa Indonesia akhirnya dapat memanfaatkan kesempatan kekalahan Jepang itu menjadi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi sekian video dari saya, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.